Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Cadel. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Harus sehat ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mending donorin hatimu aja deh daripada nggak pernah dipakai. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action komedi yaitu Jackpot tahun 2024. Mengisahkan tentang kebijakan baru dari pemerintah California yang menghalalkan semua orang untuk membunuh pemenang lotre karena perekonomian sedang hancur-hancurnya. Seperti apakah keseruan dan kelucuan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku The Predictable ya, Cak. Kenapa kalau kita mikirin masalah tetap kerasa capek ya, padahal lagi duduk mikirnya? Mohon maaf, itu beda capek ya itu lur. Yang ini kan capek hati kalau ini. Kalau ente mau capek fisik, nah mikirin masalahnya sambil jogging aja Jakarta Surabaya. Monggo sekecakan. You're gonna be rich. Congratulations, Hala! Berlatar di negara bagian Amerika yaitu California, film dimulai dengan sebuah informasi bahwa permainan Grand Lottery California atau lotre utama California pertama kalinya dimulai saat terjadi kekacauan hebat pada tahun 2026 di mana inflasi meningkat tajam, angka pengangguran melonjak drastis dan perekonomian mencapai titik terendahnya. Baik pemerintah baru maupun masyarakat sangat-sangat butuh uang lur, yang akhirnya pemerintah California pun membuat kebijakan baru, yaitu semua orang boleh membunuh pemenang lotre utama sebelum matahari terbenam, asal tidak menggunakan senjata api dan mengambil jackpot atau hadiah milik pemenang itu secara legal. Film pun beralih ke kota terpadat se-California yaitu Los Angeles pada tahun 2030, di mana seorang pemenang lotre, sebut saja Paijo, dikejar-kejar oleh gerombolan orang dengan senjatanya masing-masing. Paijo pun terus melawan orang-orang yang berusaha membunuhnya, dan dia bersembunyi di rumah emak-emak bernama Tala yang terkesan lemah dan tidak berdaya. Namun ternyata Tala juga sudah mendaftarkan dirinya ke permainan lotre utama. Dia mengetahui jika Paijo adalah pemenang lotre kali itu dan langsung melubangi endasnya dengan pistol khusus yang mengeluarkan besi, bukan pistol api lur, jadi sah ya kan? Tala yang memiliki kartu lotre utama pun mengkleteknya. Lalu tak lama kemudian sekompi pasukan datang mengecek kondisi jasad Paijo. Dan ketika sudah dikonfirmasi koit, sang pembawa acara yaitu Johnny langsung memberikan hadiah uang yang sangat-sangat besar untuk Tala. Dan inilah jackpot. I'm so sorry, dear. You're gonna be rich. Congratulations, Hala! The economy hit historic lows Monday. However, sekitar 18 jam lagi akan ditentukan secara random siapakah pemenang lotre utama selanjutnya yang akan memperoleh total uang 3,6 miliar dolar. Miliar dolar lur, kalau dirupiahin sekitar 56 triliunan itu. Karena memang semakin banyak orang-orang California yang membeli tiket lotre utama saking butuhnya uang. Itu uang segitu ya kalau dibeliin STMJ yang anget satu negara lur. Sementara itu seorang wanita yaitu Katie yang bercita-cita menjadi aktris ternama baru sampai di Los Angeles. Namun baru aja sampai di sana jamnya langsung dicolong oleh nenek-nenek penumpang di sebelahnya. Sepanjang perjalanan Katie pun terkejut melihat situasi kota Los Angeles. Pengangguran dan gelandangan di mana-mana, pencurian dan penjarahan adalah hal yang normal. Juga ada iklan dari Louis Agency yang menawarkan jasa untuk melindungi pemenang lotre sampai matahari terbenam agar pemenang tersebut bisa mendapatkan hadiahnya. Di sana Katie pun menyewa kamar dari Airbnb yang fotonya beda dengan aslinya di sebuah rumah milik sepasang kekasih yang kocak yaitu Sadie dan DJ. Selain agensi Louis, juga ada Om John Cena alias Noel yang bekerja sendiri menawarkan jasa menjadi bodyguard bagi pemenang lotre sampai matahari terbenam. Oh yeah, no, it was a different house because we used fake photos. DJ! DJ! DJ!
Oh my. Protect and earn. Turn to me, Cassidy. I will get you to sundown. Esok paginya Katie pun terbangun karena kejatuhan dari pipa plafon yang bocor dan baju-bajunya juga kena tetesan lur. Padahal pagi itu Katie akan ikut audisi. Yang akhirnya mau nggak mau Katie pun minjem baju milik Sadie. Namun Sadie tidak meminjamkan secara gratis dan mengenakan biaya sewa $40. Lumayan murah lah untuk ukuran Los Angeles ya kan lur, karena ternyata bajunya ya kayak beginilah. Sampai-sampai dikira cosplay Star Wars sama orang-orang. Sesampainya di tempat audisi yang gedungnya agak bobrok, Katie dipajekin uang $400 untuk memulai audisi. Padahal di internet hanya tertulis $200 saja. Namun saat akan memulai acting, Katie menemukan kartu lotre utama milik Sadie yang belum terdaftar di saku celana itu. Tanpa sengaja jempol Katie yang menekan bagian fingerprint pun aktif seketika dan kini dia terdaftar sebagai pemain lotre utama yang mana 10 menit lagi akan diumumkan pemenangnya. Begitu selesai audisi, dilalahnya Katie menjadi pemenang dari lotre utama. Dan gak pakai lama lur, semua wanita yang sedang menunggu audisi langsung berusaha membunuhnya karena mereka juga ikut mendaftar. Heal. Jesus, Hollywood's back off Riley. She's my jackpot. What the ladies? Break a leg means good luck in the theater. Jelas, Katie yang baru sampai Los Angeles dan tidak tahu kebijakan gila dari California, kebingungan melihat semua orang jadi haus darah. Bahkan dia harus menghindar dari serangan para atlet pencaksilat, juga mbak-mbak gym yang berebutan ingin membunuh Katie. Setelah mereka saling serang, pelatih bela diri pun berhasil mencekik Katie. Namun tiba-tiba datanglah Noel yang menghajar semua orang-orang di sana sambil negosiasi minta bayaran ke Katie jika nanti berhasil menyelamatkannya sampai matahari terbenam. Noel pun meminta Katie tanda tangan elektronik untuk perjanjian kerjasama mereka dengan bayaran ke Noel 10% dari total 56 triliun. Berapa itu lur? 560 miliar berarti ya kan? Katie yang masih kebingungan pun langsung tanda tangan begitu saja dan Noel lanjut melawan seluruh orang di sana. Why is there so much legalese in here? Standard terms of service. Congratulations, we have a consensual business relationship. That too. Setelah semua orang terkapar karena Katie terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi, Noel pun menjelaskan tentang permainan lotre utama juga aturan-aturannya seperti tidak diperkenankan membunuh Katie dengan senjata api. Orang-orang juga tidak boleh saling bunuh dan hanya boleh membunuh Katie saja. Itulah kenapa tadi mas-mas bela diri dan mbak-mbak gym gak saling bunuh ya kan lur. Mentok-mentok cuma dilukain lah atau dibuat pingsan aja. Termasuk Noel yang hanya menghajar mereka. Karena sebentar lagi drone perusahaan lotre utama akan memposting lokasi Katie secara update. Noel pun segera membawanya kabur dengan mobil. Semua orang yang telah mendaftar rela tidak bekerja hari itu lur. Dipecat ya udahlah demi membunuh Katie. Udah kayak film The Purge lur. Tapi bedanya ini komedi dan ada imbalan hadiah. Okay, Irene, let's go get some. Go, go, go! Go! It's getting kid. Saat OTW, Katie masih nggak habis pikir dengan kebijakan gila pemerintah California yang melegalkan pembunuhan. Tak lama kemudian sekelompok anak-anak motor Bekasi pun datang mengejar dan Noel memancing mereka ke dalam pabrik kosong. Di sana Noel berusaha menghindar dari serangan, juga sempat menembak pistol racun tawon miliknya yang mampu membuat lawan lumpuh sementara. Sampai akhirnya Noel pun ngedrift hingga mengeluarkan banyak asap untuk mengaburkan pandangan anak-anak motor. This isn't mine. Cancel. Undo. Sit. Ketika situasi sudah aman, Noel mengatakan jika cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah pergi ke suatu tempat yaitu Grapevine.
Meski Katie ingin berhenti dari permainan dan tidak peduli soal uang-uangan, namun nasi sudah menjadi bubur ya kan, dan dia tetaplah pemenang lotrinya. Sayangnya anak-anak motor Bekasi berhasil menemukan mobil mereka dan kembali mengejar. Bahkan salah satunya sampai nekat lompat masuk ke mobil lalu berusaha menikam Katie. She's not a dog! Hey, could you pass me the helmet, please? Meski para pemotor berhasil dilumpuhkan, namun serangan tadi menghancurkan mobil Noel. Tak lama kemudian 2 polisi pun datang, yang mana Katie mengira dia akan ditolong, tapi tidak, mereka juga ikut dalam permainan, lur. Everybody has been trying to kill me. Katie yang panik pun akhirnya kabur dan menutupi wajahnya dengan selebaran. Namun drone telah mengupdate lokasi terbarunya yang langsung dilihat oleh kelompok koki, mas-mas kuli, bahkan sampai boneka mampang. Katie pun langsung kabur ke dalam museum lilin yang saat itu sedang tutup karena renov. Dan untungnya Pak Security mau membantu menyembunyikan Katie di sana karena dia menganggap permainan lotre itu sangatlah tidak bermoral. Tak lama kemudian Sadi pun menelpon dan ikut sedih atas nasib yang menimpa Katie. Katie yang menganggap Sadi bisa dipercaya pun ingin meminjam mobilnya agar dia bisa kabur ke Grapevine. Akan tetapi Katie akhirnya tahu jika Sadi dan DJ juga ikut ke dalam permainan karena mendengar suara boneka mampang tadi. Namun di lain sisi, Sadi juga mendengar suara patung lilin yang membuat dia tahu di manakah lokasi Katie. Dan mereka berdua sudah ada di depan museum karena mengikuti lokasi dari drone. Sit tight. Hello and welcome to the Feline Wax Museum. Let's go. Let's go. Sorry about that, brother. None shall pass. This place is chatty as huh? Setelah menendang security hingga pingsan, mereka berdua pun menemukan Katie yang mencoba melawan dengan peralatan museum senemunya. Pertarungan pun terus terjadi. Sadi berhasil melukai Katie dengan kapak dan akhirnya Katie berhasil menjebak mereka berdua di museum. Dare you hit a woman, I will kill you! Really Kardashian! We can't get her from in here, Katie! Right, you cheated! Napas udah Senin Kemis lur, tapi Katie lanjut dikejar oleh kelompok wisatawan. Yang untungnya Noel berhasil mengalahkan kedua polisi tadi dan mencolong mobil mereka. Noel dan Katie pun muter-muter kota sambil menjauh dari bis wisatawan. Sampai akhirnya Katie memiliki ide tempat persembunyian ketika Noel mengatakan soal bunker perlindungan bom. Saat itu juga mereka pun datang ke rumah mewah milik aktor Gun Kelly, yang mana Katie yakin pasti terdapat panic room atau ruang perlindungan darurat di dalamnya. Dan orang sekaya dia nggak mungkin dong ikut-ikutan main lotre ya kan. Awalnya Katie dan Noel berusaha ngomong baik-baik. Tapi karena gerombolan wisatawan mulai menyerbu kayak zombie, mau nggak mau Gun Kelly pun dipaksa membuka panic roomnya lalu ditembak oleh racun tawon agar dia pingsan dan tidak ada yang bisa mengetahui kode panic room tersebut. Why are you winking at me? Why are you winking at me? Forget it. You're dead. You want to take... Ow! Ow! Saat itu Katie masih mencurigai Noel yang dianggap berniat jahat dan bisa membunuhnya kapan saja demi mendapatkan jackpot tersebut. Namun Noel hanya mengatakan jika Katie berpikiran terlalu jahat, padahal dia selalu menolongnya dari awal. Mumpung berada di tempat yang aman, mereka pun ngobrol-ngobrol. Noel menceritakan semua tentang hidupnya dari yang penting sampai yang nggak penting lur. Sedangkan Katie memutuskan untuk berkarir menjadi aktris karena ingin membahagiakan ibunya yang sangat menyukai film. Bahkan Katie sampai diberikan hiasan bertuliskan "Kamu pemenangnya". Namun kini ibunya sudah meninggal dan Katie akan meneruskan cita-citanya agar terus merasa dekat dengan mendiang sang ibu. Sedangkan ayah Katie sudah pergi entah kemana. Sementara itu di luar para wisatawan masih menggila, ketambahan Sadi dan DJ pula. Mereka berusaha menjebol tembok namun itu percuma. Yang akhirnya Sadi pun langsung mencemplungkan Gun Kelly ke kolam renang agar dia sadar dan bisa memberitahu password panic roomnya. Ternyata cara itu berhasil lur. Gun Kelly pun sadar dan memberitahu kodenya yaitu 6969. Work for this shit? What's your code?
Karena sudah terpojok, Noel yang seorang pekerja lepas terpaksa menghubungi pemilik Louis Agency yang bernama Louis juga tapi beda ejaannya dan mengatakan jika dia sedang bersama sang jackpot Katie Kim. Noel meminta bantuan untuk melakukan serangan ponsel di sekitar area mereka agar Noel bisa membawa Katie kabur. Lalu, yang terjadi? We need an urgent phone strike in our position, please. Yes, yes, and yes. I'm with Jackpot, Katie Kim. Yeah, I don't know how either. Yeah. Give me your phone. Give me your phone. Fire! Go, 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 go. Saat keluar dari rumah, pasukan Louis Agency sudah menunggu dengan tampilan necis dan senjata canggih berpeluru karet untuk melumpuhkan. Sesuai perjanjian dengan Noel tadi, Katie pun akan dibawa oleh mereka yang untungnya Noel diperbolehkan ikut karena Katie memaksa. Sesampainya di markas Louis Agency, Louis pun menyambut Katie dan memberikan hadiah selamat datang berupa iPhone 79 Pro Max untuk menggantikan HP-nya yang meledak. Sebagai agensi perlindungan lotre terbesar, Louis dan pasukannya bisa memberikan keamanan maksimal untuk Katie sampai matahari terbenam. Seperti pemenang-pemenang sebelumnya yang sudah memakai jasa mereka, namun sebagian besar namanya disamarkan, lur. Maka dari itu, Louis menawarkan kerjasama kepada Katie dengan membagi komisi 30% dari total hadiah. Katie pun setuju asal dengan satu syarat, yaitu Noel mendapatkan bagiannya juga dari 30% itu karena dialah yang menyelamatkan Katie dari awal. Setelah nego-negoan, Noel pun mendapatkan seperempat dari total. Setelah nego-negoan, Noel pun akan mendapatkan seperempat dari total 30% komisi yang didapatkan Louis Agency. So we charge 30% here. Also have the highest rate of survival in the city. That is our wall of win. In a few hours, your face. What percentage does Noel get? Say way before you guys enter the pit. Say 30%. How's that sound? Karena orang-orang mengikuti drone dan sudah sampai di sana, Louis menjelaskan rencananya untuk membawa Katie ke tempat yang lebih aman. Pertama-tama, Louis akan mengirimkan armada kosong sebagai umpan untuk orang-orang, sedangkan Katie berada di kendaraan yang berbeda dan akan dibawa ke sebuah benteng tersembunyi. Louis juga menunjukkan kecanggihan senjata mereka di sana. Salah satunya adalah granat ramping yang ada di saku jas Louis. Setelah Katie dibawa pergi untuk cek medis, Noel pun berterima kasih kepada Louis karena sudah melibatkannya, dan Noel berharap insiden mereka berdua di masa lalu bisa terlupakan. Once they do, we'll exfiltrate you in a different hidden underground fortress. I hope the past is just water. We're cool. All right? Selagi lukanya diobati, Katie dan Noel pun ngobrol ngalor ngidul yang ternyata dulu Noel dan Louis adalah tentara bayaran swasta. Divisi mereka dikirim ke seluruh dunia dan diperintahkan menyiksa juga menghabisi orang-orang yang katanya jahat. Sampai suatu hari Noel menemukan fakta bahwa tidak semua targetnya adalah orang jahat seperti yang dikatakan atasannya. Noel pun mencoba meyakinkan Louis, tapi dia tidak menggubrisnya. Dan akhirnya Noel pun berhenti dari pekerjaan itu. Namun di misi terakhirnya, musuh pun membantai seluruh anggota divisi dan hanya menyisakan Noel serta Louis saja yang masih hidup. Lalu selama karirnya sebagai freelance bodyguard, 10% komisi yang didapatkan selalu diberikan ke keluarga orang-orang baik yang sudah dia sakiti. Sementara kisah Katie juga tak kalah suramnya, lur, bahwa dulu saat kecil ayahnya menjadi manajernya dan meminta Katie terus berakting sana-sini, iklan sana-sini. Namun saat Katie berumur 18 tahun dan memberitahu jika dia ingin bekerja secara mandiri, juga mengelola keuangannya sendiri, tiba-tiba ayahnya langsung pergi begitu saja dari rumah, mengambil semua uang yang dihasilkan Katie bertahun-tahun, juga meninggalkan Katie dan istrinya. Sejak saat itulah ibu Katie jatuh sakit dan akhirnya meninggal sebulan yang lalu. Beliau hanya meninggalkan $600 saja dan tiket bis menuju Los Angeles untuk Katie yang akan memulai semuanya dari awal. So the money I make, my 10%, and the families of the good people we are. He took every cent I ever earned, left me and my mom high and dry. But I do trust you. For some weird reason, I do. Setelah itu, asisten Louis datang membawa mesin prostetik dan Katie dipersilahkan memilih wajah apapun yang dia suka untuk menyamarkan identitasnya. Yang akhirnya Katie pun memilih wajah Mbah Cina, lur. 3 jam lagi Katie harus bertahan hidup sampai matahari terbenam dan Louis akan memulai rencananya membawa Katie ke benteng tersembunyi.
Tapi Noel semakin curiga dengan banyak kejanggalan, seperti beragam peralatan canggih dan banyaknya staf di sana yang pasti membutuhkan banyak biaya. Rencana memindahkan Katie ke tempat lain, padahal fasilitas itu sudah sangat aman. Dan Noel juga baru ingat jika orang-orang yang berhasil membunuh pemenang lotre di tahun 2030, sebagian besarnya ingin tidak dikenali atau anonimitas. Maka bisa saja rencana itu hanyalah perangkap, yang artinya selama ini Louis telah membunuh klien-kliennya agar bisa merampas seluruh hadiah jackpotnya. Dan kali ini Katie lah yang akan menjadi korbannya. Tepat ketika Katie akan dibawa pergi dari sana, dia pun langsung mendengkul pistol gombyoknya Louis, sedangkan Noel membuka pintu agar semua orang membuat kekacauan di sana. Dan untung aja lur si Katie udah ganti wajah, ya kan? Kill jackpots is your requested anonymity. Now it makes sense. You know, I'd really prefer to stick with Noel, if that's cool. Dad. Noel yang sudah mengambil ID card karyawan langsung memberikannya ke Katie untuk kabur dan menyelinap ke salah satu mobil umpan yang sebentar lagi akan bergerak bersama-sama secara autopilot. Sementara itu Noel pun tertangkap oleh pasukan Louis. Setelah menonaktifkan autopilot mobil, Katie pun langsung pergi menuju Grapevine. Karena drone tidak bisa melacak keberadaan Katie lagi, sebagian besar pemain lotre pun sudah pasrah. Dan seperti biasa, mereka akan minum dan bersulang untuk Katie yang akan memenangkan permainan dan dianggap sebagai pahlawan baru. Tak lama kemudian Louis pun video call Katie dan memaksanya untuk putar balik lalu pergi ke teater Hollywood atau Noel akan dibunuh. Karena melihat sohibnya disiksa, ditusuk kaki dan tangannya, mau nggak mau Katie pun akhirnya mengikuti keinginan Louis. Stop! Next one's going in his brain. If you're not there in 24 minutes, next time you see Noel's face, we'll be one. Sesampainya di teater, terungkaplah kebusukan Louis yang selama ini memang membunuh pemenang lotre sebelum matahari terbenam. Selain itu tewasnya seluruh tentara bayaran di divisi mereka dahulu, bukan karena baku tembak dengan musuh lur, namun Louis lah yang membunuh teman-temannya tanpa sepengetahuan Noel. Karena di misi terakhir itu terdapat emas yang sangat berharga dan Louis ingin merampasnya demi merubah hidupnya. 15 menit lagi matahari akan terbenam dan Louis beserta pasukannya akan membunuh Katie. Karena jika telat 1 detik saja maka hadiah akan hangus dan mereka akan didakwa sebagai pembunuh. Sambil membawa pistol besi yang ada di mobil, Katie pun akhirnya masuk ke teater dan berjalan ke arah Louis. Katie mengatakan jika dia tahu niat jahat Louis yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan seluruh hadiah. Maka dari itu Katie mengancam menembak endasnya sendiri kecuali Noel dilepaskan. Namun Louis hanya tertawa dan mempersilahkan Katie menembak kepalanya karena Louis bisa menghapus sidik jari Katie di pistol tersebut dan dia akan mengaku sebagai orang yang telah membunuhnya. Akan tetapi lur, saat itu Katie sedang live streaming IG dan semua percakapan tadi didengar oleh jutaan fansnya. See, you get all the money. I do it myself. No, go ahead, pop your own skull. Wipe your prints off the bolt gun and tell him I did it. You met him, what, 4 hours ago? I said let him go. Not with 1 million of my fans watching. You're crazy, Katie Kim. Katie tidak akan menyesal dengan keputusan bundirnya, karena toh dia tidak memiliki siapa-siapa di hidupnya. Louis yang mulai panik pun melemparkan kunci borgol Noel dan gak pakai lama Katie langsung menendangnya hingga jatuh. Akan tetapi dari live streaming tadi, orang-orang mengetahui jika Katie berada di teater Hollywood. Sebagian dari mereka masih ingin membunuhnya, namun sebagian lainnya yang tahu kebusukan Louis dan juga mulai mengidolakan Katie akan datang membantunya. Untungnya Noel bisa mencopot kursinya dari beton dan menyerang orang-orang yang berdatangan. You're a loser with no friends. Setelah mendapatkan kunci borgol dan lepas dari ikatannya, Noel akhirnya berduel dengan Louis, sedangkan Katie akan berduel dengan Sadie yang membawa katana. Call your f***ing back.
4 menit lagi matahari terbenam dan permainan akan selesai. Katie pun memanjat ke pajangan roket raksasa di atas panggung sambil melawan orang-orang yang mengejar. Karena Noel menjatuhkan besi-besi penyangganya, pasukan Louis pun gendong-gendongan agar bosnya bisa naik ke atas. Katie terus memanjat hingga ke atas lighting dan tepat ketika Louis akan membunuhnya di beberapa detik terakhir, ternyata Katie sudah mengambil pin granat ramping di saku Louis. Sampai akhirnya. Is that a grenade in your pocket or you're just happy to see me? Alhamdulillahnya Louis terbunuh dan Katie yang jatuh dari ketinggian diselamatkan oleh fans-fansnya. Sebagai pemenang lotre ke-64, Katie mendapatkan hadiah terbesar sepanjang sejarah, yaitu 56 triliun rupiah, lur. Namun sebagai rasa terima kasih dan hutang budi karena telah membantu dengan tulus sejak awal, Katie pun membagi setengah hadiahnya untuk Noel. Dan meski sudah terkenal seperti yang diinginkannya selama ini, namun Katie tidak mau menjadi aktris lagi karena pegulat dan YouTuber adalah bintang film sesungguhnya di era modern. And you're our biggest chancellor yet! I'm not a woman of my word, so I hope you'll be happy with 50%. I thought all actors wanted publicity. Fucking wrestlers and YouTubers or movies. Good thing my mom got me that bus ticket. What's the plan? Oh, I got a few ideas. 6 bulan kemudian, hubungan Katie dan Noel semakin dekat, lur. Mereka membangun berbagai macam bisnis dan juga membeli banyak hal yang selama ini diinginkan. Mulai dari sekolah akting bela diri, agensi perlindungan pemenang lotre secara gratis, toko pizza, sampai pusat bermain anak-anak yang memiliki orang tua tidak bertanggung jawab, juga membeli super yacht. Di akhir film, pembawa acara Johnny mengumumkan jika permainan lotre utama akan datang ke kota lainnya, tentunya dengan jackpot yang lebih besar dan juga peraturan baru. Dude, of course you want a super yacht. Everyone wants a super yacht. That the grand lottery is coming jackpot yet. Buyar, jangankan 10% lur, 0,1% aja boleh lah ditransfer ke aku, Mbak Katie. Tolonglah ini, listrik udah bunyi nih di rumah, Mbak, tolong. Assalamualaikum.